ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak-bapak dan ibu, para peserta yang kita, insyaallah semoga senantiasa dijaga dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau petani ibaratnya kita ini i'tikaf beberapa saat mau panen, ya, aman. Berapa hari lagi? 5. Kalau diperkirakan di Indonesia yang tanggal hari apa? Ahad atau Senin? Jadi Jumat sampai Ahad, berarti 3 hari lagi. Masya Allah. Maka semoga dari awal i'tikaf kita begitu semangat, ya, berbondong-bondong datang ke tempat yang berkah ini, ya. Maka semoga insya Allah sampai titik akhir waktu i'tikaf justru disitulah yaitu kita betul-betul panen, ya, panen raya. Wa farhatun inda fitri, bahagia ketika Idul Fitri. Semuanya bahagia tentunya, namun insyaallah bahagia kita yang menutup Ramadan dengan apa yang dilakukan Nabi lebih sempurna. Dan bahagia itu ada bahagia ya seperempat, ada bahagia setengah, ada bahagia full, ya. Maka semoga insyaallah, dan saya lihat tahun ini Masya Allah agak cukup baik, ya. Tahun kemarin hari ke-27 itu sudah mulai ada yang ngantar koper, ya. 28 pesen Grab, kan? 29 minta KTP, 30 masih 3,5. Ya, semoga insyaallah kita diberi istiqomah, ya, sampai di penghujungnya, dan semoga Allah menerima rasulullah kita insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya sering sampaikan. Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian beliau di waktu paginya, dan doa ini antum hafal semuanya, memiliki kandungan yang sangat agung. Apa doa Nabi setiap pagi? Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbal. Coba dicermati Bapak Ibu sekalian, ya. Para ulama mengatakan subhanallah, doa ini di antara doa jawabul kalim yang pendek coba yang diminta, yang pertama diminta ilmu yang mana? Setelah ilmu rizki yang penting. Setelah rizki apa? Amal yang penting. Maka kata ulama,
Perhatikan di sini. Nabi SAW minta dua hal setelah ilmu yang pertama. Dua hal yang pertama, rizki yang penting. Ya, rizki digaris bawahi dengan kalimat thayyib. Nah, rizki yang thayyib ini, Bapak Ibu, adalah sebagai ikon dari urusan dunia untuk kebahagiaan hidup. Ya. Oh, istri thayyib, istri rizki bukan. Harta rizki bukan. Usaha rizki bukan. Sehat rizki. Termasuk agama itu juga rizki. Baik. Semua kebaikan yang kita dapatkan di dunia itu rizki. Tetapi tidak akan pergi. Tidak akan apa? Pergi. Bila tidak diawali dengan ilmu yang manfaat. Maka rizki yang thayyib adalah ikon kehidupan dunia. Mencakup seluruh urusan nikmat. Lalu amalan mutaqabbal. Bapak Ibu, apa yang kita bawa ketika kita menghadap Allah? Nah, ya rizki yang thayyib ini, rumah yang megah, istri, keturunan, harta, kecantikan, kedudukan, itu tidak akan dibawa. Yang akan kita bawa adalah amal. Tapi amal yang mana? Allah sifati, Nabi sifati amal yang mutaqabbal, yang diterima. Maka kalimat amalan mutaqabbala adalah sebagai bentuk ikon akhirat. Sebagai bentuk ikon akhirat. Karena ya kalau rizki yang thayyib itu adalah ranahnya dunia. Ikon negeri akhirat adalah amal yang diterima. Nah, kata para ulama, sama. Amal pun tidak akan diterima bila tidak diawali dengan ilmun nafi'. Ilman nafi'. Maka subhanallah, kesimpulannya, urusan dunia tidak akan thayyib, urusan akhirat tidak akan diterima kalau tidak diawali dengan ilmu yang manfaat. Makanya Nabi SAW mengawali doa setiap pagi. Ya, bagaimana beliau bisa menjadikan progres hidup beliau? Ya, awal yang beliau capai adalah ilman. Karena kalau sudah ilman nafi'an, otomatis rizki thayyib. Otomatis amal amal juga diterima. Ya, maka ma'asyar muslimin, disinilah pentingnya kita thalabul ilmi. Gak akan thayyib semua urusan dunia kita kalau tidak pakai tidak akan diterima amalan akhirat kita kalau tidak menggunakan ilmu. Maka bukan sekedar kita berdoa tuh Pak. Ya, tapi kita paham konsekuensi dari doa itu, di antaranya atas darurat dan pentingnya ilmu. Ya, wallahu a'lam, barakallahu fikum. Baik. Saya punya janji, tapi coba kita ringkas dulu pembahasan satu bab ini. Minimal sebab selesai ya. Baru sisa waktu nanti bahas singkat tentang sejarah kuburan Nabi SAW. Nah, diulang lagi Ustaz.
an Ubadah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala muallif hafidhahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li jami'i sami'in. An Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalallahu al jannata ala ma kana min al amal. Barakallahu. Hadis ini sahih ya, dalam Sahih Bukhari. Dari Ubadah bin Samit, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi, ya, bersaksi itu Pak, bil ilmi wan nutq, bil ilmi al yaqin, al ilmu wal yaqin wan nutq. Syahadat dikatakan syahadat satu bila di atas ilmu. Iyalah, kalau antum bersyahadat bersaksi tanpa ilmu, saksi palsu. Ada saksi palsu, syahadatul zur. Yang kedua, bil yakin. Kalau antum ragu dengan syahadat antum, ya enggak syahadat namanya. Yang ketiga, yaitu bin nutq. Harus diucapkan. Ya, aku bersaksi. Tidak bisa sekedar di hati saja. Harus diucapkan. Nah, bila terkumpul ini tiga, ilmu, yakin, wa nutq, maka itu ya illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, ya, maka sempurnalah syahadat. Berarti ketika kita bersyahadat harus di atas ilmu, harus yakin, dan juga harus kita ucapkan. Dan sebetulnya ada 7 syarat ketika seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, baik. Apa yang kita saksikan? La ilaha illallah. Subhanallah, ini syahadat tertinggi di alam semesta. Syahadat tertinggi, yang bersyahadat siapa aja? Yang bersyahadat, yang bersaksi siapa saja? Saksiin Allah, malaikatnya, dan orang-orang yang berilmu. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. Allah sudah bersaksi. Masya Allah. Ini syahadat tertinggi. Persaksian tertinggi, yang bersaksi siapa? Pemilik alam semesta. Begitu juga wal malaikatu, seluruh malaikat. Wa ulul ilmi, dan seluruh orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu yang benar. Para ulama, dari mulai para sahabat, dan orang-orang yang mewarisi ilmu Nabi sampai kiamat, maka subhanallah. Pak Bu, rugi Pak kalau kita tidak ikut bareng bersaksi. Tidak termasuk rombongan yang bersaksi. Bersaksi atas apa? Annahu la ilaha illa huwa. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Makanya manusia terburuk di alam semesta ini yang tidak ikut bersaksi atas ketauhidan Allah. Siapa mereka? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tuh. Apa kata Allah? Ulaika hum, mereka itu seburuk-buruk makhluk di alam semesta ini. Tuh. Siapa? Orang kafir,
baik dari ahli kitab maupun ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang musyrik, ya, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kalau ahli kitab jelas Yahudi dan Nasrani. Musyrikin yang nampak kesyirikannya selain ahlul kitab, selain Islam. Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, nyembah api, nyembah matahari. Termasuk adalah ya umat ini yang juga naudzubillah terkontaminasi kesyirikan. Percaya batu, percaya gua, percaya pohon, percaya Neng Nyi Roro Kidul. Percaya jin tomang, jin iprit. Sumpah pocong lah. Dan seterusnya. Ya, menyambat wali-wali yang sudah wafat. Na'udzubillah. Fi nari jahannam. Mereka di neraka jahannam. Kalau jelas kekafirannya, khalidina fiha. Kekal. Lalu kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Bagaimana syarrul bariyah? Asal nyomot tah. Ya, bangga punya anak dalam Al-Quran cina ayang ngarana. Sangarana Siti Syarrul Bariyah. Wih. Jaga deh. Asal nyomot. Ya. Kalau mau yang kedua. Innalladzina amanu wa amilu solihati ulaika hum khairul bariyah. Kalau mau. Siti khairul bariyah. Siapa mereka? Yang beriman dan beramal soleh. Ya, maka mereka the best, khairul, sebaik-baik makhluk. Kenapa sebaik-baik makhluk? Karena ikut bersaksi bersama Allah dan malaikat dan para ulama. Atas persaksian tertinggi di alam semesta ini. Kenapa mereka syarul bariyah? Karena mereka tidak ikut bersaksi. Atas persaksian tertinggi di alam semesta ini. Itulah ilaha itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu, semoga kita wafat masih meyakini la ilaha illallah. Bahkan semoga berdoalah kepada Allahumma ij'al akhiru kalimati la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah tatkala mau wafat. Rasul tatkala mau wafat, angkat tangannya. La ilaha illallah. Ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la. Allahnya, semoga kita dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah ketika yaitu wafat kita. Baik. Namun tentunya la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Nafyu ma yu'badu min dunillah, isbatul uluhiyati lillahi wahdah. Meniadakan seluruh apapun yang disembah selain Allah. Menghilangkan keyakinan apapun yang disembah selain Allah. Dan hanya menetapkan bahwasanya penghambaan itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu aku nyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya juga kepadamu aku minta pertolongan. Idza sa'alta fas'alillah. Lamun rek minta wae ka Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Wa'lam annal ummah, kata. Ketahuilah, sesungguhnya bila umat ini berkumpul, semua kumpul untuk memberikan kita manfaat, tidak akan bisa tanpa izin. Semua bersekutu mau menimpakan madarat ke kita, nggak akan bisa tanpa izin Allah. Dan sebaliknya, ya, kalau seluruh umat berkumpul untuk berikan kita manfaat, tidak akan bisa tanpa izin Allah. Baik. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia pun bersaksi bahwasanya Muhammad hamba dan rasul Allah. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan dia pun bersaksi
Isa sama gelarnya. Apa Isa? Abdullah Rasul. Sama. Pak Bu, dan seluruh Rasul dari Nuh sampai Muhammad. Wadhkur abdana Ibrahim. Wadhkur abdana Nuh. Ismail. Ishaq. Daud. Pak Bu, gelar seluruh Rasul dua. Dan ini juga rukun Pak dalam mengucapkan wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau ditanya rukun syahadat Muhammad Rasulullah ada berapa? Dua. Rukun la ilaha illallah juga dua. Tadi an-nafyu wal isbat, meniadakan sesembahan dan menetapkan hanya kepada Allah. Wa anna syahadat kepada Rasul juga rukunnya dua. Satu, meyakini wajib bahwasanya seluruh Rasul hamba Allah. Seluruh Rasul apa? Abdullah. Ya. Seluruh Rasul Abdullah. Hamba. Yang tidak memiliki sifat ketuhanan. Yang tidak berhak disembah. Qul innama ana basyarun mislukum. Muhammad bilangin. Aku tuh basyar. Apa basyar? Manusia. Makhluk. Mislukum seperti kalian. Makan, minum, sakit, buang air. Bahkan wafat. Ya. Gitu. Yuha ilai. Bedanya aku dapat wahyu. Begitu juga Isa. Lihat di sini. Wa anna Muhammadan abdu wa rasul. Wa anna Isa Abdullahi wa rasul. Dan dia juga meyakini Isa hamba dan Rasul Allah. Ya, Pak Bu. Makanya disinilah kesesatan siapa? Orang Nasrani. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Mereka angkat derajat Isa dari hamba kepada anak Allah. Bahkan sebagian mereka mengatakan Isa adalah bagian Trinitas. Ya, satu kesatuan dari tiga rangkaian Tuhan. Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Tos kafir yang mengatakan Allah tiga rangkaian. Trinitas. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Kenapa? Karena mereka telah mengangkat derajat penghambaan kepada ketuhanan. Maka, Pak Bu, sekali lagi. Kaidahnya, seluruh Rasul adalah hamba Allah. Hamba yang tidak berhak disembah karena tidak memiliki sifat ketuhanan. Namun mereka Rasul. Rasul yang menjadi utusan Allah untuk menyampaikan segala apa yang Allah inginkan untuk manusia dari risalah wahyu, baik kitab-kitab terdahulu, terkhusus kitab wahyu termulia yang menjadi penutup dan penyempurna semua wahyu, itu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka statusnya sebagai Rasul wajib ditaati. Karena cek Allah, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat sama Rasul berarti secara otomatis dia taat sama Allah. Makanya oleh karena itu Pak, kata Imam Ahmad ada 33 ayat dalam Al-Quran. 33, bukan 33 ayat. Dalam Al-Quran, Allah rendengkan ati'ullah wa ati'ur rasul. Direndengkan. Ya. Ati'ullah, ta'atilah Allah, ta'atilah Rasul. Ada 33 ayat. Ya.
Dan itulah kewajiban kita. Ya. Mentaati Rasul dan menjadikan Rasul sebagai Pak Bu panutan kita. Apalagi urusan agama. Dan Rasul kita yang paling mulia, para Rasul yang mulia adalah Rasul SAW. Yang tidak boleh lagi ada Rasul setelahnya. Kenapa? Karena syariatnya sudah sempurna. Ya, Bapak Ibu, coba saya ingin tanya. Salah jawab neraka, hati-hati ya. Serius. Siap tuh? Salah jawab neraka jahanam. Siap tuh? Waduh, ketawa Bapak ketakutan. Ya, pertanyaannya sederhana. Apakah agama dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW sempurna atau masih kurang? Surga semuanya. Ya. Siapa yang mengumumkan? Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini tos kami sampurnakan. Agama bagian. Wa atmamtu dan sudah aku sempurnakan juga. Cukupkan. Nikmatku maksudnya nikmat wahyu. Sehingga waraditu lakumul Islam madina. Sehingga aku sudah ridho Islam sebagai agama yang harus tegak sampai kiamat. Ada 3 penekanan. Akmaltu, atmamtu, raditu. Tos sampurna, sudah cukup, dan sudah diridhoi. Oleh karena itu Pak Bu, kewajiban kita khususnya kepada Nabi. Dan antum tahu ayat ini menjadi ayat yang diirii oleh orang Yahudi. Satu saat orang Yahudi datang kepada Umar. Hei Umar, aduh payah ya jana. Umar, tahu tidak? Ada ayat di dalam kitab kalian, maksudnya Quran. Andai kata ayat itu turun di kitab kami, maksudnya Taurat atau Injil, niscaya akan kami jadikan hari turunnya ayat itu hari kebesaran kami. Tapi sayang ayat itu tidak turun di kitab kami. Cuk Umar ayat mana? Ayat yang mana? Ayat mana yang membuat kalian iri? Tidak turun ayat seperti dalam Taurat dan Injil. Disebutlah orang-orang Yahudi tersebut, yaitu firman Allah surat Al-Maidah ayat 6. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Oh, nu eta yang itu kata Umar. Ayat itu saya tahu di mana turun, kapan turun. Turun di padang Arafah ketika Nabi Haji Wada di sore hari. Subhanallah. Pak Bu, oleh karena itu ulah neko-neko. Ya. Jangan neko-neko dalam beragama ini. Ya. Cukup ikuti Rasulullah. Cukup ikuti Rasulullah. Ayo, mau bab apa? Mau bab masuk WC? Ayat tak? Mau bab minum? Ayat tak? Mau bab makan? Ada tidak? Bab tidur? Ada tidak? Bahkan bab menggauli istri ada semuanya. Bahkan bab naik mobil. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Bab minum yang tangan. Bab masuk kamar mandi, kaki kiri. Kata Imam Malik, andai kata bab masuk kamar mandi saja dijelaskan bagaimana bab akidah, bagaimana bab ibadah, sudah sempurna. Makanya Nabi melarang kita iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kalian jangan mengadakan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap yang baru bid'ah dan sesat dan rugi. Lihat di sini, man amila amalan laisa alai amruna fawarat. Siapa yang beramal tidak ada perintahnya dari kami maka ditolak. Ayo. Ya. Jadikan Muhammad sebagai ikon ibadah kita. Baik. Wa kalimatuhu ila Maryam alqa ila Maryam ruhun min. Dan kita wajib beriman tentang kabar bagaimana diciptakan Isa. Isa tanpa apa? Tanpa ayah.
Maka ini juga menjadi anak Allah tanpa ayah. Woi, lamun rek menjadikan anak Allah, jangan Isa, Adam sekalian tanpa ayah, tanpa ibu. Isa masih keluar tina rahim indungna. Ya, Isa masih pernah hidup di perut. Adam gak pernah. Makanya cek Allah, inna masala Isa kama sali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa itu seperti Adam. Semuanya diciptakan dari saripati tanah, dari tanah. Ya, lalu kami ciptakan dengan kun, dengan kalimat kami jadi. Jadi di sini Isa, Pak Bu, diciptakan dengan kun. Sebagaimana Adam. Itu jadi. Ya, siapa yang mengucapkan kun? Allah. Dan semua urusan bisa, bukan hanya Isa, langit bumi pun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, Allah kalau ingin sesuatu tinggal bilang apa? Kun. Kun fayakun. Beda dengan kita kun tayakun yakun. Ya, Allah mah kun fayakun. Gitu kan? Nah, begitu. Jadi jangan aneh. Jangan aneh. Nyiptakan Isa aneh. Ente. Ayah nulawi aneh deh. Siapa? Adam. Ada yang lebih aneh lagi. Siapa? Ontaknya Nabi Saleh. Ontaknya Nabi Saleh keluar dari mana? Air mani suaminya. Bapaknya bukan. Dari rahim ibunya ontak bukan. Ontak Nabi Saleh keluar dari batu. Kalau mau sembah aja tuh ontak Nabi Saleh. Lebih aneh lagi. Jadi kalau mau aneh-anehan, ada yang lebih aneh daripada Isa alaihissalam. Nabi Adam, Hawa, ya, termasuk ada ontaknya Nabi Saleh. Ya. Maka jangan, bagi Allah tidak ada yang aneh. Allah tinggal bilang apa tadi? Kun. Makanya Isa diciptakan dari kalimat yang ditujukan kepada Maryam. Ya, wa ruhun minhu, dan Isa juga ruh minhu. Maksudnya min khalqihi. Ya, ruh dari ciptaan Allah. Jadi bukan Ruhul Kudus. Ya, sebagaimana Ruhul Kudusnya siapa? Jibril. Jibril saja Ruhul Kudus gak berhak disembah. Anazzalul malaikatu warruh. Siapa yang dimaksud ruh di sini? Jibril, Ruhul Kudus. Ruh yang sangat suci, eta gitu benang disembah. Ya, apalagi sekedar Isa. Dan ruh yang dimaksud adalah ruh yang diciptakan oleh Allah. Bukan ruh dari bagian dari Allah, tapi bagian dari ciptaan Allah. Mereka katakan dia, Isa itu ruh Allah. Betul. Ruh Allah itu ruh yang diciptakan oleh Allah. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Dan dia pun beriman bahwa surga itu ada, neraka itu hak adanya. Nah, maka siapa yang dalam dirinya terpatri akidah-akidah ini, la ilaha illallah, Muhammad utusan hamba dan utusan Allah, Isa hamba dan utusan Allah, dan ya diciptakan dengan kalimat dan ruh dari Allah, dan beriman surga itu ada, neraka itu ada, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Ala makana minal amal, berapapun amalnya. Tuh, Pak. Berapapun amalnya, yang penting antum yakini yang 5 ini pasti surga. Berapapun. Sudah yakin belum? Sudah yakin belum? Insya Allah. Berarti pasti antum masuk surga. Insya Allah. Tapi kembali lagi, pastinya ada pasti yang duhulan awalian, ya, pasti awal langsung masuk. Ada yang mungkin pasti tapi ma'alian setelah terancam dengan neraka dulu. Na'udzubillah. Ya, maka di sini keyakinan Ahlus Sunnah, karena di sana kemarin sudah saya jelaskan, ya,
ada di antara ahli tauhid yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mengatakan Isa anak Allah, yakin surga juga ada, tapi korupsi jalan, judi jalan, khamr diminum, zina iya, maling durhaka orang tua, dolim sama ya istri, ngelunjak sama suami, tidak nutup aurat. Maka yang seperti ini bahkan terkadang lewat sholat, puasa tidak, ya, perbuatan haram dilakukan, perintah ditinggalkan, maka yang seperti ini dibawa kehendak Allah. Bila Allah ingin ampuni maka langsung surga. Bila Allah tidak ampuni berarti gimana? Ke neraka terlebih dahulu. Termasuk yang paling tadi kemarin sudah ya, yang paling menakutkan, mengancam neraka adalah yaitu perpecahan umat kepada kelompok-kelompok, firqah-firqah, jamaah-jamaah. Makanya kita ini harus betul-betul ya totaliti di atas ahlus sunnati wal jamaah. Itu berjamaah, bersatu, tidak berpecah belah. Baik. Kaum muslimin, hadis yang selanjutnya, tafadhal Itban Ustaz. Assalamualaikum. Wa an Itban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Subhanallah. Ini masih keutamaan la ilaha illallah. Perhatikan. Kalau hadis yang tadi memastikan pasti surga. Kalau hadis ini memastikan haram neraka. Ya, haram neraka. Apa kata Allah? Kata Nabi, fa innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka. Haram neraka. Ya. Man qala, untuk memakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yabtaghi yang artinya yatlub, mencari. Betul-betul dengan mengucapkan la ilaha illallahnya mencari. Mencari apa? Wajah Allah. Maksudnya bisa dia ingin dengan mengucapkan la ilaha illallahnya bisa melihat wajah Allah. Di mana dilihat wajah Allah? Pak Bu? Wujuhu yawma idin nadhirah. Terus ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah akan berseri-seri. Wujuhu yawma idin nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Di mana mereka akan melihat Rabb Allah. Pak Bu, nikmat terbesar di akhirat nanti nikmat melihat wajah Allah. Tapi tidak bisa dilihat wajah Allah ini terlihat. Wajah Allah ini tidak bisa dilihat kecuali di mana? Di surga. Kata Nabi, ya, ketika ahlu surga sudah masuk surga semua. Sudah masuk surga. Lalu Allah memanggil ahlu surga. Hal uzidukum. Hah? Hai penduduk surga yang sudah di atas kenikmatan yang luar biasa. Ya. Rumah yang mengalir sungai, bidadari, buah-buahan, dan seterusnya. Lalu kata Allah, hal uzidukum. Mau nggak aku kasih tambahan? Cek penduduk surga tambahan naon. Tambahan apa saja, apalagi ini saja sudah luar biasa. Ya. Na'am fakusifat subuhatu wajihihi. Maka dibukalah penutup wajahnya. Ya. Dibukalah hijab penutup wajah Allah. Maksudnya hijab yang bisa menghalangi hamba Allah tidak bisa melihat wajah Allah. Dibuka. Maka subhanallah ketika dibuka penutup hijab yang menghalangi wajah Allah, seluruh penduduk surga lupa atas nikmat surga. Subhanallah. Maka nikmat tertinggi di alam semesta melihat wajah Allah.
Seperti apa? Wallah baik. Ya. Dan itu firman Allah, sebagaimana firman Allah, lilladzina amanu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, ada surga dan ada tambahannya. Tambahannya maksudnya melihat wajah, kata Nabi, tambahannya melihat wajah. Semoga Allahu Akbar. Dan kita mengucapkan la ilaha illallahnya ikhlas, betul-betul murni. Tanpa terkontaminasi, tanpa tercampuri. Baik syirik kecil, ataupun lebih hebat lagi syirik besar. Dalam rangka ingin melihat wajah Allah. Maka Allah haramkan wajahnya dari api neraka. Namun hadis ini juga terbagi dua artinya. Ada yang diharamkan dukhulan awwaliyan. Ada yang diharamkan langsung dari awal diharamkan. Tidak masuk sama sekali. Semoga kita termasuk. Ada yang diharamkan dari awal. Tidak masuk sama sekali. Ada yang diharamkan dukhulan abadiyan. Ada yang diharamkan secara abadi. Tapi asup kene. Tapi tidak haram abadi. Sama tadi. Ya. Maka dia masuk neraka tapi tidak abadi. Siapa mereka? Ahli tauhid yang masih terkontaminasi. Baik dengan dolim kepada Allah. Masih kena ayat syirik. Campur. Masih ada syirik yang mencampuri. Ya, atau dia melakukan kedoliman-kedoliman. Baik kepada diri atau kepada orang lain. Maka yuk Pak Bu, oleh karena itu Allahu Akbar ya. Siapa yang ingin aman mutlak. Aman yang tidak dirundung dengan rasa takut, gundah, gulana, cemas. Baik di dunia apalagi di akhirat dengan na'udzubillah mencium bau neraka, bahkan masuk ke neraka, maka konsekuensinya murnikan tauhid. Murnikan tauhid. Ya, semakin kuat tauhid kita kepada Allah, semakin kuat jaminan hisab tanpa adab bila Anda terhindar dari 3 perkara. 1, terhindar dari syirik. Tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, terhindar dari bid'ah. Tidak melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi. Membuat syariat baru yang Allah tidak tuntunkan dan ajarkan. Dan yang ketiga, terhindar dari maksiat. Syirik, bid'ah, maksiat ini adalah pengotor tauhid. Ya, bila kita bersih dari 3 perkara ini, maka kita sudah memurnikan tauhid. Tapi siapa kita? Allahu Akbar. Makanya Pak Bu, yang masuk surga tanpa hisab cuma berapa orang? 70.000 saja. Tapi Nabi, walau qad istazadtu rabbi, cek Nabi saya minta tambah deui, seetik amat cek. Sedikit sekali 70.000, maka ditambah di setiap 1.000 70.000 lagi. Berarti berapa itu? Ayo yang kumonnya jalan. Nabi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab 70.000. Lalu Nabi minta tambah di setiap 1.000 70.000. Berarti 70 dikali 70.000. Berapa coba mana? Hah? Coba mana kalkulator? Nah, kalkulator. 70 dikali 70.000. Coba berapa? Mana? Berapa? 4.000 kan? 4 juta gimana? 70 kali 70.000 berapa? 4.900.000 tambah 70.000. Karena 70.000 awal. Yes. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab cuma 4.970.000. Ya Allah, ya kebagian. Ya.
Tetapi jangan putus asa. Karena itu sayembara sampai akhir zaman. Dengan asumsi jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, jauh dari maksiat. Ketika terjadi pun segera dia taubat. Dan mati tidak atau zero syirik, zero bid'ah, zero maksiat. Tapi luar biasa. Tidak banyak. Ya, ini perjuangan. Oke. Yang terakhir, hadis. Naam. Assalamualaikum. Warawa al-Imam Syafi'i rahimahullahu bisanadihi an Uthman bin Affan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath kufrin ba'da iman aw zinan ba'da ihsan aw qatl nafsin bi ghairi nafs. Teruskan Imam Syafi'i. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi wasfi dukhulin nasi fil Islam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tubarri'a mimma khalafa al-Islam min dinin fa idza fa'alta fa hadha kamal wasfil Islam. Barakallahu fiik. Kita terjemahkan dulu apa itu Islam. Ya, maka diterjemahkan oleh Imam Syafi'i, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersyahadat la ilaha wa anna Rasulullah wa tabarra'a dan berlepas diri mimma khalafal Islam dari agama yang menyelisihi Islam. Min dinin. Apa? Ya sudah selain Islam. Fa idza fa'alta fa hadza kamal wasful iman. Islam. Bila kau lakukan itu, maka sungguh telah sempurna keislaman Anda. Pak. Kenapa dia kafir? Tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa dia muslim? Atau kenapa si kafir itu bisa, bagaimana si kafir itu bisa masuk Islam? Dua kalimat syahadat. Maka sebetulnya ikon Islam ada di dua kalimat syahadat. Makanya kalau antum ditanya, jamaah, Ustaz atau Mas, Islam itu apa sih? Maka cukup jawab atau bisa Anda mencukupi dengan jawaban Islam itu dua kalimat syahadat. Oke. Kok bisa? Iya. Karena dua kalimat syahadat. Perhatikan ke sini, Pak. Kata para ulama, syahadatu an la ilaha illallah maqsad. Syahadat la ilaha illallah, an la ilaha illallah, persaksian bahwa saya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah adalah segala tujuan kita. Tujuan kita. Ya. Makanya ayat yang kemarin kita baca, inna sholati wa nusuki. Teruskan. Bahkan seluruh kehidupanku, wa mahyaya wa mamati, bahkan kematianku pun lillah. Tujuan kita Allah. Woi, bapak-bapak nih ke masjid sekarang, kalau tujuannya bukan Allah, mual indah. Salat, fasalli li rabbik, wanhak, nyembelih juga li rabbik. Apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah buat siapa? Buat konten, buat status, ria, ujub, hancur. Maka la ilaha illallah adalah tujuan. Tetapi tidak akan nyampe karena tujuan lamun temakai jalan. Mau kemana? Itikaf. Kemana? Riyadus Shalihin. Mana Riyadus Shalihin? Tenyahu. Tidak tahu. Ya mau nyampe. Ge. Ya. Tujuannya tahu. Mau itikaf ke Riyadus. Tapi mana Riyadus Shalihin? Gak tahu. Atau mau nyampe-nyampe. Gak akan nyampe. Maka kita butuh jalan. Mana jalannya? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Hai Muhammad, sungguh engkau itu sang juru petunjuk ke jalan yang lurus. Maka wa anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad Rasulullah itulah jalan. Bagaimana bisa sampai kepada Allah? Tidak akan sampai kepada Allah tanpa mengikuti jalan Muhammad. Oleh karena itu, kata para ulama, sebagaimana tujuan satu, itulah tauhidul ilahiyah.
mentauhidkan ketuhanan. Maka sebagaimana tujuan itu satu, jalan juga cuma satu. Makanya disebut tauhidul ittiba. Hanya mengikuti satu. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan at-thariqu wahid. Jalan dina agama ieu ngeun hiji. Jalan dalam agama ini hanya satu. Jalan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sempurna termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya Pak, saya ingin tanya, Imam Syafi'i pernah tidak bilang, hei kau ikuti aku, atau ikuti Muhammad? Ikuti Muhammad. Imam Abu Hanifah sama, Imam Ahmad, tidak ada satupun imam. Hanya saja sayang orang-orang yang menjadi mengaku muridnya atau pengikutnya, ya, mereka berlebihan, kultus kepada imam-imam tertentu, walaupun menyelisih Nabi, bodoh amat. Rek beureum, rek hideung, yang penting sape hijau. Ya, mau hitam, mau merah, yang penting sape. Subhanallah. Lah, kita tidak boleh kultus kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu Islam. Sehingga Pak Bu, di antara keutamaan Islam, yaitu dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, yang tadinya halal darah menjadi haram. Tuh. La yahilli dami mri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Berarti, namun lain muslim, dia halal darah. Ya. Maka, tidak halal darah seorang muslim, illa kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Nah, kalau dia melakukan salah satu dari 3 sebab, jadi halal darahnya. Apa itu? Kufrin ba'da iman. Geus Islam kafir deui, murtad. Cek Nabi, man baddala dinahu faqtulu. Lamun ada orang yang menggantikan agama, murtad, bunuh. 1. Kenapa? Karena sudah tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Yang kedua, auzinan ba'da ihsan. Berzina setelah dia pernah nikah. Zina itu ada 2. Ada zina muhsan, ada zina ghair muhsan. Zina ghair muhsan, orang yang berzina prajaka atau perawan. Maka dalam Islam, ya, dia hanya dicambuk 100 cambuk. Mati enggak, bodoh amat. Yang pasti dicambuk. Tapi kalau dia berzina, pernah nikah, apalagi masih punya istri, atau dia janda atau duda, maka hukumannya dirajam dengan batu sampai mati. Dikubur sebagian badannya, dikubur sebagian badannya, ditimpuki batu sampai mati. Ya, itu zina. Halal darahnya. Yang ketiga, au qatli nafsin bi ghairi nafsin. Atau membunuh tanpa hak. Maka dia terkena apa? Hukum kisos. Kutiba alaikumul kisos. Ya walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Dalam kisas ada kehidupan. Ya orang yang berpikir. Namun saya ingin garis bawahi di sini. Pak Bu. Tiga ini. Membunuh orang kafir, yang murtad. Merajam yang zina. Dan mengkisos yang membunuh. Itu adalah hak prerogatif pemerintah. Lain rakyat, bukan kita. Ya, jadi yang berhak melakukan eksekusi siapa? Nah, daulah Islamiyah, negeri Islam, pemerintah, bukan per orang. Ya, nggak boleh. Ya, mentang-mentang istri zina atau digorok kurang. Tidak boleh. Ya, gitu. Atau ada tetangga murtad langsung dipenggal leher. Nggak, haram, tidak boleh. Haram. Eksekusi akan ya cucur darah adalah itu pemerintah. Termasuk cek Nabi, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia.
memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah. Sampai mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Yaitu jihad. Bab jihad pun tidak boleh tegak jihad tanpa, yaitu tanpa apa? Tanpa ajakan imam. Ya, tanpa ajakan imam. Dan juga jihad itu ada dua. Ada jihad yaitu kita melawan, ada musuh masuk melawan. Ya udah gimana lagi? Semua kita kerahkan kekuatan. Sebagaimana teman-teman di Palestina. Ada jihad nyerang. Ada jihad nyerang. Maka jihad nyerang syaratnya dua. Satu adalah ada imam, ada pemimpin. Dan kita sudah bahas imam. Dulu khilafah. Sekarang Prabowo. Bukan imam-imam yang mereka. Makanya ada orang ya laskar jihad lah dan macam-macam. Tidak benar. Tidak boleh. Bikin imam, bikin pemimpin, membaiat di atas baiat. Tidak boleh. Ya. Satu harus ada imam. Yang kedua, harus memprediksikan kekuatan. Ya. Jihad nyerang itu harus dipastikan 99% menang. Jangan bunuh diri. Makanya Nabi ketika di kota Makkah, Nabi tidak angkat pedang. Kenapa? Lemah. Paham tidak? Nabi ketika di kota Makkah, Nabi tidak angkat pedang. Lemah. Bahkan ketika Nabi ke Madinah, Nabi belum melakukan menyerang. Ya, kapan Nabi mulai menyerang? Setelah perang Ahzab. Setelah perang Ahzab, perang Khandaq. Ketika bala tentara kaum musyrikin tumbang di beberapa kali, yaitu pertempuran. Badar tumbang. Uhud sebetulnya mereka tumbang. Dan perang sekutu Ahzab juga tumbang. Maka kata Nabi, al-anagzuhum. Tuh kata Nabi. Sekarang bagian kita yang nyerang. Kapan? Ketika bala tentara kaum muslimin sudah mumpuni dan ketika pertimbangan 99% sudah menang. Maka jangan sampai antum coba-coba sekarang mau nyerang Amerika. Jihad, jihad, ayo. Nyerang Amerika. Ya. Bukan tidak boleh jihad. Jihad satu, tapi harus bersama pemimpin. Yang kedua, kita baru bilang nyerang aja mungkin bom atomnya sudah ke sini. Siapa kita? Ya. Maka di sini harus dengan bijak. Bukan sekedar semangat jihad, jihad. Oh, takbir, takbir. Takbir naun sih ya. Ya. Sampai pakai udeng la ilaha illallah. Ya. Ya, kerucil-kerucil. Ya. Gitu. Maka jangan macam-macam urusan jihad ini urusan darah. Luar biasa apapun pisan. Semoga Allah jaga saudara kita di Palestina. Ya, berapa nyawa yang sudah lewat sekarang? Sekian ribu, 40 ribu lebih, bahkan 50 ribu. Ya kan? Sebetulnya, walaupun hari ini medan jihad, sebetulnya ketidaksabaran sebagian. Ya, ketidaksabaran sebagian. Dengan kekuatan yang tidak sebanding, nyerang. Di bulan Oktober tahun 2023. Dengan kekuatan yang tidak sebanding, nyerang. Ya, gitu. Sehingga apa yang terjadi? Nyawa lewat, bangunan hancur, dan selesai. Coba sabar. Ya, karena kita tidak ada kewajiban nyerang. Tidak ada kewajiban nyerang. Kalau kekuatan tidak sebanding. Tetangga, adidaya sampai hari ini. Siapa yang tidak takluk sama Yahudi, laknatullah itu. Atta Amerika takluk sama Yahudi. Simon itu. Ya? Dan mereka luar biasa memang diberikan kekuasaan oleh Allah. Nah maka subhanallah sehingga ketidaksabaran akhirnya apa yang terjadi, nyawa melayang, bangunan hancur, rakyat terusir, dan luar biasa sekarang kita saksikan semuanya bagaimana. Ketidaksabaran, walaupun kita katakan, kita doakan, semoga orang-orang yang membela, ya, atau rakyat Palestina dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Baik, selesai.
Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin, intinya bahwa Islam itu tegak di atas bendera la ilaha illallah. Dan hakikat Islam la ilaha illallah. Baik, Bapak Ibu, nggak panjang. Saya ingin tanya. Ini masih 30 menit, masih ada waktu lah sedikit. Rasulullah SAW, Pak Bu, di mana beliau meninggal? Di mana beliau meninggal? Jelas di kota Madinah. Di mana secara spesifik? Di kamar Aisyah. Sekali lagi, di kamar Aisyah. Punten, lihat ke sini. Ini Masjid Nabawi. Dulu kurang lebih 30 kali 30 meter. Nanti jalan-jalan sama saya ya. Saya tunjukin mana itu asli tembok masjid. Ada tandanya. Nah, di pinggir ketika Nabi membangun Masjid Nabawi, Nabi membangun 2 rumah. Rumah istri pertama setelah Khadijah. Siapa namanya? Saudah. Istri pertama Nabi, Saudah. Setelah Khadijah. Rumah istri keduanya, Aisyah, radhiyallahu yang saat itu belum digauli. Oke. Maka Pak Bu, lihat dibangunlah 2 rumah di sini. Tuh. Allah Nabi jadikan rumah Aisyah yang satu tembok. Dinya tadi di situ tuh. Sebelah, satu tembok. Dan jendelanya pun kalau Nabi lagi itikaf, Aisyah nyuci kepala Nabi dari kamar. Nabi nongol. Karena jendelanya satu jendela dengan rumah Aisyah. Di sini rumah Saudah binti Zam'ah. Oke. Takdir Allah, Nabi SAW ketika mau meninggal, aina ana. Ya, aku hari ini gilir di mana? Gilir di mana? Karena Nabi tetap ingin adil. Yang akhirnya Pak Bu di sini tuh 9 rumah Pak. Wih, Masya Allah. Antum berapa rumah? Oh, 1 ya. Rasul 9. Ya, gitu. Maka ditujukan Rasul dan Rasul isyarat sebetulnya ingin di rumah Aisyah. Dan kebetulan di rumah Aisyah. Istri tercintanya. Oke. Maka kata Aisyah, panjang cerita, matan Nabi SAW baina haqinati wa dhaqinati. Rasulullah wafat di atas pangkuanku, antara pangkuan dan daguku. Di pangku Aisyah. Ya. Rasulullah wafat di bawah, di atas pangkuanku. Baina haqinati wa dhaqinati. Setelah wafat. Oh, terjadi luar biasa. Sampai ada para sahabat nggak percaya Nabi wafat. Sampai Umar, siapa yang mengatakan Nabi wafat akan aku bunuh. Umar saking nggak percaya. Akhirnya Abu Bakar pun sudah meredakan. Ya. Sehingga sudah kabar wafat Nabi SAW. Nah, setelah itu mereka berselisih. Berselisih di mana Nabi dikuburkan. Sebagian mengabarkan Nabi dikuburkan di Baqi bersama para sahabatnya di luar. Sebagian Nabi dikuburkan di tempat khusus, tapi bukan di situ. Namun Abu Bakar Siddiq mengatakan, laqad sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, aku pernah mendengar Nabi bersabda, al-anbiya, para nabi itu dikuburkan di mana dia wafat. Para nabi itu dikuburkan di mana dia wafat. Haitsuma waqtufiya. Dufina haitsuma tufiya. Nah, qadarullah, takdir Allah, sekali lagi, wafatnya di mana? Di masjid apa di rumah? Di rumah. Di kamar Aisyah, di atas ranjang Aisyah. Maka dikuburkanlah Nabi, digalilah di bawah ranjang Nabi, atau di tempat tidur Nabi, kuburan Rasulullah SAW. Oke. Sebelum bahas tentang itu, ada sesuatu yang menakjubkan dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, manusia suci, wanita suci. Ya. Ketika Rasulullah wafat, Aisyah masih tidur di situ. Masih tidur di situ. Dan seperti wanita
istri biasanya, nggak pakai kerudung, pakai daster biasa aja. Ya. Lalu setelah itu panjang cerita, Abu Bakar sakit. Ketika Abu Bakar sakit menjelang wafatnya, Abu Bakar menangis. Aisyah, izinkan aku bisa dikuburkan di samping kekasihku, di kamarmu. Maka Aisyah sebagai anak cinta dengan orang tuanya juga, diizinkanlah Abu Bakar pun dikuburkan di sana. Dikuburkan di sana. Dan Aisyah masih tidur di situ. Ada yang berani di sini? Hah? Aisyah masih tidur di situ dan tidak pakai kerudung, pakai daster biasa saja. Sebagai istri. Lalu Aisyah menggali lagi satu kuburan. Untuk siapa? Untuk dirinya. Dia ingin nanti suatu saat wafat dikuburkan di sisi dua kekasihnya. Yaitu Rasulullah, suaminya dan bapaknya. Untuk Aisyah. Nah, qadarullah. Ketika Umar kritis setelah ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majus, Umar menangis minta kepada Aisyah. Hai Aisyah, tolong izinkan aku untuk dikuburkan di sana bersama dua kekasihku. Aisyah sebetulnya berat, tapi ya sudah. Akhirnya diizinkanlah Umar dikuburkan di sana. Menakjubkannya Aisyah, ketika Umar dikuburkan di sana, Aisyah tidak lagi tidur di kamar itu. Kenapa? Karena ada laki-laki bukan mahram. Dan kalau mau masuk ke kamar itu, Aisyah pakai kerudung. Dan pakai baju yang sempurna. Radhiyallahu anha. Dan laknatullah atas orang Yahudi. Atas orang Syiah. Yang mengkafirkan Aisyah. Aisyah itu ibu kita. Ummul Mu'minin. Oke? Bapak Ibu. Maka ini kiblat, perhatikan di sini. Ini kiblatnya. Ini kuburan Nabi. Ini kuburan Abu Bakar. Di sini kuburan Umar. Jadi begini, berderetnya gini. Ya, bukan begini. Begini. Ini Nabi, ini Abu Bakar, ini Umar. Ya, saling di belakang. Baik. Sampailah zaman Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq melakukan perluasan Masjid Nabawi ke arah depan. Depan masjid. Ini masjid, ini rumah. Abu Bakar Siddiq, kalau tidak salah, memperluas kuburan ke arah sini. Ya. Tidak berani memperluas ke arah selatan. Di sini selatan. Utsman memperluas ke sini. Umar memperluas ke belakang. Sampai wafat seluruh sahabat tidak ada yang berani memperluas masjid ke sini. Sampai seluruh sahabat meninggal. Ya. Sampai seluruh sahabat wafat tidak ada yang berani memperluas masjid ke sini. Kenapa? Karena mereka sangat tahu bagaimana ancaman Nabi SAW. Laknatullahi alal Yahudi wa Nasr. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah, masuk ke dalam masjid atau dibangun bangunan. Oke? Sampai wafat sahabat tidak ada yang berani, Pak. Sahabat hanya ini Masjid Nabawi memperluas ke depan, memperluas belakang, memperluas ke samping sebelah sini. Ke sini enggak berani. Karena kalau ke sini konsekuensinya apa? Kuburan Nabi masuk ke masjid. Enggak berani. Sahabat meninggal semua tidak ada. Ya. Sampailah di tahun 500 Hijriah. Di kekhalifahan ya
anaknya Abdul Malik. Abdul Malik punya anak namanya Walid. Walid bin Abdul Malik. Di kekhalifahan Walid bin Abdul Malik. Dan kita tahu sendiri, khalifah semakin kesini semakin agak jauh dari agama. Dan ya gitulah, berijtihad. Di saat itu dikatakan gubernur Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz yang menjadi khalifah nanti satu saat di Bani Umayyah. Khalifah adil dan khalifah yang berakidah lurus. Tapi sebelumnya ada salah satunya Walid bin Abdul Malik. Dan kekhalifahan saat itu di Syam, yaitu di mana? Di Palestina atau di Yordan, di Syam, daerah Syam. Pemerintahan waktu itu. Walid bin Abdul Malik menulis surat perintah dari pusat kota ke gubernuran Madinah untuk supaya kaum muslimin lebih luas sholat untuk memperluas masjid ke arah Baqi, ke kuburan Nabi. Ketika mendapatkan surat ini, menangislah Umar bin Abdul Aziz. Dan dikumpulkan seluruh ulama Madinah. Dikumpulkan seluruh ulama Madinah. Dan sepakat ulama Madinah untuk menolaknya. Sepakat ulama Madinah untuk menolak. Ya. Namun namanya khalifah. Ya. Perintahnya tidak digubris. Maka kirim surat yang kedua. Luaskan Masjid Nabawi ke arah kiblat, ke arah kuburan. Kembali khalifah menangis dan para ulama Madinah menangis, ketakutan dengan perintah. Karena bertokjaiyah, karena bertolak belakang dengan larangan Nabi SAW. Sampai akhirnya turun perintah ketiga dan tendensi ancaman. Perluas atau kami serang. Atau ada hukuman. Sudah. Gimana lagi? Maka, Pak Bu, diperluaslah Masjid Nabawi. Lihat, sepanjang sahabat hidup sampai wafat seluruhnya, tidak ada yang berani memperluas masjid. Oke? Baru muncul di tahun abad kelima, kurang lebih abad kelima, perluasan itu ke sini dengan tangisan para ulama. Subhanallah. Sehingga dengan tangisan para ulama diperluaslah ke arah Baqi, kuburan Baqi ke arah kuburan Nabi. Dan mereka antisipasi dengan fatwa. Mereka berfatwa siapa yang sholat di sini. Dan siapa yang sholat sengaja menghadap kuburan Nabi, maka tidak dapat 1000 kali lipat sholat. Karena itu rumah bukan masjid. Rumah bukan masjid. Dan siapa yang sholat menghadap sengaja kuburan Nabi, batal sholatnya. Karena Nabi mengatakan, la tusolli ilal kubur. Jangan sholat menghadap kuburan. Maka dijaga dengan fatwa ulama. Karena perluasan mau tidak mau harus diperlakukan. Maka masyaallah muslimin. Dan begitulah sepanjang khilafah. Apalagi ketika muncul yaitu Khalifah Qalawun. Pak Khalifah Qalawun ini khalifah pertama yang bikin kubah di masjid. Jadi kalau antum ditanya, Masjid Rasulullah ada kubahnya enggak? Enggak ada ya. Ada masjid kubah emas, kubah-kubah itu. Enggak apa-apa. Siapa yang pertama kali yang buat kubah? Khalifah namanya Al-Qalawun. Sayangnya, dia di saat itu bukan hanya bikin kubah untuk masjid, termasuk kubah untuk kuburan Nabi. Termasuk kubah untuk kuburan Nabi. Dilanjutkanlah oleh Khilafah Utsmaniyah, Daulah Turki Ottoman. Yang tentunya Turki Ottoman dipegang oleh siapa? Kaum Sufiyah, orang-orang Sufi.
bukan hanya kuburan Nabi yang dikubahi, seluruh kuburan sahabat di Baqi dibuat kubah-kubah. Makanya dulu kalau antum searching kuburan sahabat di Baqi di zaman Turki Ottoman, maka akan ada kubah-kubah. Ya. Nah, dengan izin Allah, dan itu diharapkan. Tidak boleh. Wa an yubna 'alaiha, membangun bangunan apapun di atas kuburan haram. 19 menit lagi ya, tenang. Masih keburu. Nah, jam saya ada jam sholatnya, tenang. Ya, 19 menit lagi. Diharamkan bikin kubah, haram. Ya. Sehingga dengan izin Allah, Saudi Arabia ketika ya merebut kekuasaan dari Turki Ottoman, lalu setelah itu subhanallah muncullah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan diterima dakwahnya oleh kerajaan, akhirnya dihancurkanlah kubah-kubah itu, tersisa kubah di atas kuburan Nabi. Ustaz, kenapa itu kubahnya tidak dihancurkan? Sekarang tidak semudah apa yang kita katakan. Kubah Masjid Nabawi dulu kayu. Sekarang dalam perjalanannya menjadi yang kita lihat sekarang. Dulu sempat warnanya putih. Dulu sempat warnanya biru. Dan terakhir warnanya hijau. Ini sudah beratus tahun warna hijau. Gila dikatakan ceritanya. Saudi Arabia yang di bawah pimpinan raja-raja sekarang, ya, bukan ingin menghancurkan Kubah, ingin sekedar merubah warna. Baru ingin merubah warna saja, beberapa negara mengancam. Jadi ini sudah urusannya politik. Karena warna itu sudah menjadi ikon. Sorban hijau, udeng hijau. Ikonnya warna kubah kuburan Nabi. Nah, oleh karena itu kalau Bapak ke Madinah, perhatikan. Semoga dimudahkan ke Madinah. Bapak ke Madinah, lihat. Ini rumah, ini masjid, ini rumah Nabi. Oke. Dan ini pagar masjid. Saudi Arabia sekarang memperluas masjid di belakangnya. Di sini tidak diperluas. Di sini tidak. Perhatikan. Kalau antum ke Madinah. Ya, daerah sini tidak diperluas. Ini pelataran. Tapi masjid bangunannya di belakang memanjang ke belakang sana. Alhamdulillah. Tidak sampai diperluas lagi. Namun, orang sekilas pasti mengatakan hari ini kuburan Nabi di dalam, apalagi ada di pagar masjid. Ya. Maksud saya di sini, fenomena adanya kuburan Nabi di masjid memang ini fitnah ujian. Ya. Tetapi ketika kita melihat kisah perjalanan adanya kuburan Nabi di dalam masjid, ini tidak boleh dijadikan contoh. Kenapa? Karena masuknya kamar Nabi ke masjid di bawah tangisan para ulama. Dan seluruh sahabat sudah wafat. Nah, kita ini beragama dengan apa? Dengan fenomena yang kita lihat atau dengan dalil? Jamaah, beragama dengan apa? Dengan fenomena yang kita lihat atau dengan dalil? Maka kita beragama dengan dalil. Apa dalilnya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Pegang teguh sunnahku. Sunnah melarang. Wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan sunnah khulafair rasyidin. Khulafair rasyidin tidak ada yang berani memperluas ke arah kuburan. Dan sampai seluruh sahabat wafat, itu masjid masih bertengger, luasnya ke depan, ke belakang, dan ke samping kiri sebelah sini. Nggak ada yang ke sini. Berarti ketika ya masjid itu diperluas ke arah kuburan Nabi, menyelisih Rasul, menyelisih sahabat, dan tangisan para ulama di zaman itu, lalu antum jadikan contoh, nah, kuburan Nabi di masjid cenah. Kuburan Nabi di masjid cenah. Piraku temenang. Masa nggak boleh? Kalimat itu keluar dari lisan yang tidak paham sejarah. Sehingga kita lihat sekarang, ya Allah,
kuburan-kuburan keramat dibangun di dalamnya masjid. Ya, dibangun bangunan, masjid tempat ibadah. Ya, dan seterusnya. Maka itu maksud saya, ya adanya kuburan Nabi di dalam Masjid Nabawi melalui proses sejarah dan melalui tangisan para ulama. Bukan di atas keriduan Allah, Rasulnya, dan bukan juga di atas keriduan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wallahu taala alam. Mohon maaf 13 menit lagi menuju adzan. Wassallallahu alaihi Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.